Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andis Gilang Ramadan. Saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Keseimbangan Umum dan Efisiensi Ekonomi dari kelompok 6 yang beranggotakan Abidin Nikola Ramadhani, Zaki Ahmad Rafli, Fadlan Gani Ramadan, Muhammad Andika Setiawan. Memahami tentang konsep keseimbangan umum. Pengertian: konsep keseimbangan umum adalah penentuan harga dan jumlah suatu barang di pasar secara keseluruhan dengan mempertimbangkan efek umpan balik yang ada. Keseimbangan umum menggambarkan hubungan antara keseimbangan yang ada di suatu pasar dengan keseimbangan pasar lainnya. Selanjutnya ada penjelasan. Dalam ekonomi, keseimbangan umum mencoba menjelaskan perilaku penawaran, permintaan, dan harga dalam keseluruhan ekonomi dengan beberapa atau banyak pasar yang berinteraksi. Dengan berusaha membuktikan bahwa interaksi permintaan dan penawaran akan menghasilkan keseimbangan umum secara keseluruhan. Selanjutnya ada poin-poin utama. Yang pertama, keseimbangan umum menganalisis perekonomian secara keseluruhan, bukan menganalisis pasar tunggal seperti analisis keseimbangan parsial. Yang kedua ada keseimbangan umum menunjukkan bagaimana penawaran dan permintaan berinteraksi dan cenderung menuju keseimbangan dalam perekonomian beberapa pasar yang bekerja sekaligus. Yang ketiga, keseimbangan tingkat penawaran dan permintaan bersaing di berbagai pasar pada akhirnya menciptakan keseimbangan harga. Berikutnya ada pengertian dari efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi mengacu pada penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk memaksimalkan output dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa barang dan jasa diproduksi dan didistribusikan sedemikian rupa sehingga tidak ada pemborosan dan setiap sumber daya digunakan dengan cara yang paling produktif. Berikut ada tipe-tipe efisiensi ekonomi. Yang pertama ada technical efficiency, menggunakan input yang minimal untuk memproduksi output yang maksimal. Yang kedua, allocative efficiency, mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada dynamic efficiency, kemampuan ekonomi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan preferensi konsumen. Berikut ada contohnya dari tipe-tipe efisiensi ekonomi. Yang pertama, technical efficiency. Contohnya adalah sebuah pabrik mobil yang menggunakan robot untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, contoh allocative efficiency. Sebuah perusahaan yang mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi produk yang paling laris di pasar. Contoh dari dynamic efficiency, sebuah startup yang berhasil beradaptasi dengan perubahan teknologi dan meningkatkan efisiensi produksi. Ini adalah kesesuaian fungsi produksi dalam alokasi faktor. Kesesuaian fungsi diasumsikan efisien dalam alokasi faktor, berarti bahwa sumber daya dialokasikan dengan cara yang memaksimalkan output dan meminimalkan pemborosan. Dalam konteks ini, efisiensi mengacu pada alokasi sumber daya yang optimal dalam perekonomian. Contohnya, perusahaan manufaktur smartphone. Fungsi produksi efisien dalam alokasi faktor berarti perusahaan menggunakan kombinasi input optimal untuk menghasilkan output tertentu. Misalnya, perusahaan smartphone menentukan jumlah tenaga kerja, modal, dan bahan baku yang tepat untuk memproduksi 1 juta unit smartphone per bulan dengan biaya terendah. Efisiensi ini memastikan tidak ada pemborosan sumber daya dan produktivitas maksimal tercapai. Selanjutnya adalah ketika semua perusahaan dalam ekonomi mengasumsikan fungsi produksi efisien dalam alokasi faktor, hal ini berkontribusi signifikan pada tercapainya keseimbangan umum yang efisien. Dalam kondisi ini, alokasi sumber daya mencapai tingkat optimal di mana tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan satu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Sistem matematika dalam model ini dimisalkan model K.
modal K, dan pekerja L. Produsen pabrik ingin memaksimalkan keuntungan, maka mereka akan mempekerjakan kombinasi K dan L yang efisien berdasarkan harga modal atau suku bunga dan upah pekerja. Nomor 2, konsumen. Kita semua ingin memaksimalkan kepuasan. Kita memilih barang dan jasa berdasarkan preferensi dan anggaran. Keseimbangan yang tercapai ketika semua bahan K dan L terpakai sepenuhnya. Tidak ada pabrik yang ingin mengubah kombinasi K dan L. Mereka konsumen puas dengan pilihan barang dan jasa mereka. Kurva alokasi faktor produksi yang efisien dikenal sebagai Production Possibility Frontier atau PPF. Production Possibility Frontier adalah kurva yang menunjukkan berbagai macam kombinasi output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian bila input yang tersedia telah digunakan secara maksimal atau efektif dan efisien. Kurva ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai macam kombinasi output yang dihasilkan dengan penggunaan input secara maksimal. Kurva alokasi faktor produksi yang efisien dikenal sebagai Production Possibility Frontier atau PPF. PPF adalah kurva yang menunjukkan berbagai macam kombinasi output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian bila input yang tersedia telah digunakan secara maksimal atau efektif dan efisien. Kurva ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai macam kombinasi output yang dihasilkan dengan penggunaan input secara maksimal. Ini contoh tabelnya seperti ini. Di sini ada dua produk, komputer sama televisi. Di sini di contohnya itu efektifnya 20 produk gitu. Jadi kombinasinya ada 0 komputer 20 televisi, 4 komputer 16 televisi, 8 komputer 12 televisi, dan seterusnya. Garis yang berwarna biru di grafik barusan itu adalah kurva PPF yang menunjukkan penggunaan input secara maksimal untuk menghasilkan output tertentu. Pada tingkat produksi televisi 20, maka tidak ada produksi komputer. Begitu juga sebaliknya. Dari dua titik ekstrem ini ditarik satu garis, maka akan membentuk kurva PPF.